lagi dengan aku Nisa. Dan aku Ridwan. Dan di sini kita akan membahas tentang tips and trik kuliah online yang efektif. Betul sekali, karena sekarang kan terkadang perkuliahan itu dilaksanakan secara online ya. Tetapi masih banyak mahasiswa yang kurang cocok dengan model perkuliahan tersebut, ya kan? Iya, benar sekali. Dan di depan saya kali ini ada dua narasumber. Ya, langsung saja kita sambut Mbak Indana dan Mbak Wilda. Hai. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Jadi sekarang kita kenalan dulu ya sama dua narasumber kita yang lucu-lucu dan kece-kece ini. Silakan. Oke, dari Mbak siapa dulu nih? Dari Mbak Indana boleh. Oke, perkenalkan nama saya Indana Zulfa Montafiah. Saya biasa dipanggil Indana. Halo teman-teman. Ya, kalau saya sendiri nama saya adalah Wilda Jamalia, biasa dipanggil Wilda. Hai semuanya. Oke, Mbak Indana dan Mbak Wilda. Dan di sini kan kita akan membahas tips and trik kuliah online nih. Oke, tapi sebelum itu boleh ceritain dulu dong bagaimana pengalaman kuliah online-nya ya dari Mbak Wilda dulu deh. Oke, untuk pengalaman pertama saya mengalami kuliah online itu ketika kampus menerapkan kuliah online dan kuliah offline. Itu sistem kampus 1 minggu kuliah offline dan 1 minggu kuliah online. Di situ kita awal-awal merasa enjoy karena sebelum mengalami kuliah online itu kita harus terburu-buru untuk berangkat, kita jarak jauh menempuh untuk ke kampus. Kalau kita mengalami kuliah online itu bisa santai, terus mungkin ada beberapa mahasiswa itu sambil rebahan itu sangat bisa ya Mbak Indana. Iya, betul banget. Oke, kita langsung to the point nih. Aku pengen tahu bagaimana caranya kalian supaya kalian mengatur jadwal kuliah online itu agar berjalan lebih efektif. Dari siapa dulu nih? Dari Mbak Indana dulu deh. Oke, kalau tips dari aku supaya kuliah online berjalan dengan efektif itu yang pertama kita harus bikin jadwal kuliah ataupun itu daily routine planner. Nah, itu bisa dibuat di aplikasi Canva. Lebih baik itu kita bikinnya itu dari bangun pagi. Misal kita bangun pagi jam 4. Itu udah disusun jadwalnya jam 4 bangun pagi, nanti sarapan jam 6, nanti sholat subuh gitu sebelum sarapan sholat subuh dulu ya. Nah, itu misal ada kuliah jam 8, kita harus set alarm juga, itu juga penting banget set alarm. Karena apa? Karena melalui alarm itu kita bisa diingatkan kembali bahwa hari itu jam itu ada perkuliahan online gitu. Itu untuk mengurangi ketidakhadiran kita ya dalam kuliah online itu. Nah, itu tips dari aku. Terus juga kita harus setup juga jam belajarnya. Misal habis maghrib itu ada kuliah lagi. Nah, itu kita juga harus setup juga alarm itu buat belajar, buat kuliah online gitu. Wah, sangat produktif ya Mbak Indana. Kalau Mbak Wilda gimana nih? Ya, kalau aku sendiri itu pakai sistem yang namanya sistem blok ya. Belajarnya itu aku pakai sistem blok ya. Kalau sistem blok sendiri itu seperti kalau misalnya belajar, jeda belajar gitu. Jadi misalnya aku belajar nih dari jam 8 sampai jam 10. Lah itu kita berjeda nih walaupun itu 10 menit, 15 menit, 20 menit itu kita merehatkan dulu pikiran kita gitu loh. Setelah kita istirahat, kita bisa lanjut nih untuk belajar lagi. Terus kalau nggak kayak gitu bisa dengan misalnya pagi-pagi nih setelah kita sholat subuh kita bisa mengulang materi dulu. Habis itu kalau ada jeda bisa lanjut belajar lagi atau malamnya lagi itu bisa belajar lagi gitu. Oke ya, dan yang paling penting adalah jangan merasa multitasking ya, atau kalau kita merasa kemampuan kita itu nggak harus bisa dibagi ini, bisa dibagi itu kita harus fokus yang namanya satu dulu. Kalau kita sudah fokus satu, bisa lanjut ke yang lain gitu. Misal udah belajar misalnya dari belajar statistika nih, kita udah paham materi ini, kita bisa lanjut untuk hari berikutnya bisa belajar tentang videografi, itu bisa seperti itu. Nah, itu penting banget ya teman-teman. Banyak orang yang berpikir kalau multitasking itu sebenarnya merupakan hal yang produktif, tapi sebenarnya itu malah membuat kacau pekerjaan karena kita itu tidak fokus sama satu pekerjaan itu. Iya. Kita juga membutuhkan jeda dalam belajar. Tidak harus berturut terus begitu. Nah, betul tuh. Nah, kalian ada tips and trick nggak kok?
agar tetap fokus saat kuliah online? Oke, dari siapa dulu? Dari Mbak Wilda dulu deh. Oh, oke. Kalau aku itu setiap mau belajar ya teman-teman itu harus siapin yang namanya air putih. penting Itu ya. sangat penting. Kalau misalnya kita jenuh ataupun apa ya merasa bosan itu harus minum ya karena kalau kita udah kalau udah minum pasti kita fokus lagi tuh untuk belajar dan jangan lupa itu ada buku catatan kalaupun kita merasa terganggu dengan sekitar itu bisa menggunakan headset teman-teman kita bisa mengurangi kebisingan dari luar dan bisa lanjut fokus untuk belajar begitu. Kalau Mbak Indana sendiri gimana? Ya, kalau dari aku itu yang paling penting itu matikan notifikasi dari HP ya teman-teman. Karena misal kalau kita lagi kuliah online dan itu ada notifikasi dari someone, entah itu dari WhatsApp ataupun sosmed lainnya, itu kita ngerasa kepo ya. Dan sekali membuka itu kita akan terus-terusan di aplikasi itu. Jadi kita nggak fokus ke kuliahnya kita, malah kita fokusnya ke itu sosmed tersebut. Nah itu adalah tips yang paling utama sih menurut aku. Oke, jadi sangat bermanfaat ya teman-teman tips dari dua narasumber kita. Oke, masuk ke segmen yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan membahas tentang kesehatan mental nih, hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Nah sekarang kalian boleh sharing nggak sih bagaimana apa hal yang bisa membuat kalian itu termotivasi dalam perkuliahan online itu sendiri? Dari Mbak Wilda boleh? Kalau saya sendiri misalnya merasa tertekan nih atau bosen udah lama belajar online gitu ya. Yang saya bisa lakukan itu bisa dengan menyisakan atau melakukan hal-hal yang kita sukai. Misalnya kalau aku nih itu dengan menonton film. Menonton filmnya itu bebas. Kalau misalkan kalian suka film-film dari luar negeri ataupun drama-drama seperti drama Korea, drama Cina gitu, itu bisa. Terus kalau yang laki-laki ini identik dengan game ya. Ya, kalau mungkin kebanyakan yang laki-laki untuk menghindari atau untuk tidak tertekan dengan perkuliahan online itu dengan bermain game. Terus selain itu kalau kan kuliah online berarti sama-sama di rumah ya. Nah, otomatis kalian bisa sharing-sharing nih dengan teman itu dengan cara video call. Misalnya kalian bercerita nih kalau hari ini tuh seperti ini, kalau teman kalian seperti ini jadi saling sharing untuk menghilangkan penat kalian seperti itu. Kalau dari Mbak Indana sendiri bagaimana? Oke, kalau tips dari aku untuk memotivasi diri sendiri di tengah perkuliahan online ya, yang pertama itu kita harus ganti-ganti tempat belajarnya. Mungkin kalau misalnya kita hari ini belajar kuliah online di rumah ya, mungkin kita di situ penat banget nih pikirannya karena itu kan pemandangannya cuma itu aja. Kita boleh nih ganti kuliah online di luar, misalnya di kafe ataupun di tempat-tempat yang alam lainnya. Yang penting itu satu, yang penting ada internetnya karena kuliah online itu harus terhubung ke internet. Nah itu yang kedua itu kita juga bisa sambil mendengarkan musik karena bagi saya sendiri itu musik seperti apa ya, membuat perasaan lebih hidup aja. Dengan perasaan lebih hidup itu kita juga lebih termotivasi dalam belajarnya. Kayak gitu sih kalau aku. Nah, kalau kalian lagi stres berat, biasanya kalian cara ngatasinnya itu bagaimana? Nah, dari siapa dulu nih? Dari Mbak Indana lagi mulai. Oke, kalau dari aku stres berat ya. Kalau ngatasinnya ya misal bisa sambil membeli es krim atau membeli makanan kesukaan ya. Kita kan nggak mungkin nih kalau kuliah online tuh tetap diem aja di depan layar ya. Iya. Kalau dari aku itu seringnya sambil makan makanan ringan seperti es krim ataupun minum-minum kopi kesukaan kita. Nah itu bisa mengurangi stres ya. Kalau itu. Ya, kalau Mbak Wilda gimana? Kalau aku sendiri itu kan kuliah online berarti di rumah. Itu bisa ke rumah teman yang dekat ataupun ke saudara kita untuk saling apa ya bercerita gitu ngobrol. Jadi nggak fokus untuk belajar kuliah online di rumah kita sendiri gitu. Bisa menghilangkan penat atau stres nih udah lama
kuliah online gitu. Jadi pada intinya kita itu melakukan hal-hal yang kita sukai ya. Iya, Iya, betul. benar. Jadi menjaga kesehatan mental itu sangat penting, apalagi dalam proses belajar mengajar. Kita bisa mencari tempat di mana kita itu bisa merefresh otak kita agar kita tidak terlalu jenuh dalam belajar itu sendiri dalam perkuliahan online. Yang penting itu harus nyaman dulu sih. Iya, Dari cara kalian belajar itu gimana. Jangan terlalu dikus belajar Iya. terus. Kita juga perlu istirahat. Ya, oke. Sebelum kita akhiri, coba dong masing-masing dari kalian berikan satu tips yang paling penting menurut kalian itu apa? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Menurut saya tips yang paling penting itu kita harus punya konsistensi sendiri, karena kuliah online sendiri itu harus punya disiplin dari diri kita sendiri. Misal apa? Misal kita harus membuat jadwal harian kita, mulai dari bangun tidurnya itu harus tepat waktu. Dan kita harus membuat tadi set alarm kita untuk kuliah online ataupun belajar online. Itu sih menurut saya. Oke, dari Mbak Wilda sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri itu yang paling penting kan ini kuliah online, berarti kalian itu pastikan punya internet yang bagus lah. Kalau koneksi internetnya itu nggak baik atau buruk, yang ada kalian itu pusing sendiri di rumah ya. Iya. Nah, kalaupun kalian dekat dengan teman sekelas atau udah pusing nih, kalian bisa ke rumah teman, sharing atau diskusi bareng. Terus jangan sampai kalian itu pusing sendiri dalam kuliah online itu sih menurut aku. Oke, mantap. Jadi beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam perkuliahan online itu seperti kita atur waktu dengan bijak, tetap fokus dalam belajar, terus kita juga jangan lupa istirahat ya dalam belajar, lalu kita harus tetap menjaga koneksi sosial dengan teman-teman kita. Iya, terima kasih kepada Mbak Indana dan Mbak Wilda atas sharingnya yang sangat Sama-sama. insightful yang pada sore hari ini. Ya. Ya, dan terima kasih juga kepada Sobat Kampus yang sudah mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-share ke teman-teman karena podcast ini sangat penting ya buat kita semua. Ya, bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya.